Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman yang setia di channel Dalam Sawi Antik. Kali ini saya masih melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber. Jadi di channel saya ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum semua terjawab karena ya mungkin belum sempat aja. Jadi maaf kalau pertanyaan Anda semua belum terjawab, dan kini saya buat konten ini khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Soalnya kalau di kolom komentar itu terkadang belum sempat kami menjawabnya. Makanya mending saya bikin konten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ini banyak sekali pertanyaan, tapi nanti saya akan jawab beberapa dulu. Ini yang terbaru, ini dari akun Katul Dedak ya nih ya. Ini tanya kalau rumah limasan menggunakan genteng pasir metal masih bagus nggak sama baja-baja ringan. Soalnya untuk meminimkan pengeluaran apa wajib pakai genteng tanah ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk rumah joglo maupun limasan itu sebaiknya memang menggunakan genteng dari tanah liat. Soalnya kalau menggunakan genteng yang dari metal pasir, itu kan memang biayanya mungkin lebih murah. Tapi itu kan ringan ya. Dan itu fungsinya juga memang untuk baja, untuk rangka baja ringan itu ya. Sebab kalau untuk rumah limasan ataupun rumah joglo itu memang butuh pemberat atau butuh beban di atasnya itu untuk atapnya ya. Kalau menggunakan genteng yang pasir itu kan ringan banget itu, jadi nggak ada beban. Karena tiangnya itu kan cuma nempel aja itu di lantai, itu cuma nempel, nggak diikat ke tanah atau ke pondasi ya. Jadi cuma numpang saja, sehingga memerlukan beban atau bobot di atasnya. Makanya disarankan lebih baik menggunakan genteng yang dari tanah liat karena sekaligus untuk pemberat atau sebagai beban ya. Karena nanti kalau tidak ada beban di atasnya, itu nanti kendalanya mungkin kalau di tempat-tempat yang agak tinggi yang banyak angin, itu mungkin bisa menjadi masalah kalau ada angin besar itu. Terus apa itu tiang-tiangnya juga kan, misalkan nggak ada beban di atasnya, itu kan mungkin bisa geser-geser itu kan, itu kan cuma kayu ya. Kayu itu kan cuma nempel aja di tanah atau di lantai atau di pondasi. Jadi misalkan di atasnya tidak ada pemberatnya, tidak ada bebannya, yaitu nanti kurang bagus. Jadi sekali lagi disarankan menggunakan genteng yang tanah liat. Atau misalkan kalau terpaksanya harus menggunakan genteng yang dari baja, itu tiang-tiangnya ya harus diikat di pondasi atau di lantai, dikasih besi atau apa. Tapi ya memang kurang bagus lah. Mending tetap menggunakan genteng yang dari tanah liat. Ini ada juga komentar dari akun Jual Rumah Joglo. Ya, ini mengomentari video saya. Bukannya nggak sependapat, tapi menurut saya seni dan budayanya kurang. Aplikasi kalau kayu itu pastinya lebih mengikuti konstruksi ramah gempa. Ya nggak apa-apa sih pakai cor bagi yang pengen, tapi lebih natural. Realisasi seni dan kayu tetap yang utama. Ya, ini komentar yang terima kasih atas komentarnya. Dan betul memang untuk melestarikan seni dan budaya, yaitu memang rumah joglo itu memang harusnya ya memang harus kayu itu bagusnya ya. Tapi misalkan mau dibuat cor juga bisa. Ini kan biasanya kalau dibikin cor itu kan untuk mengejar tiangnya, biasanya memperbesar tiang, atau mungkin tujuan lainnya mungkin daerah yang banyak rayap atau apa, tuh mungkin bisa. Jadi ini yang dikomentari ini video saya yang tentang rumah joglo menggunakan cor besi. Ya ini ya.
atau bangunan rumah joglo lainnya. Jadi memang kalau biasanya rumah joglo dibangun menggunakan bahan 100% atau 95% menggunakan kayu. Namun kali ini kami gunakan cor besi untuk tiang utama, untuk kerangka dan lain sebagainya. Jadinya nanti di bagian atasnya kayunya itu hanya numpang atau diletakkan di atas cor besi tersebut, terutama untuk bagian tumpang sari. Semua material menggunakan cor besi seperti yang ada di gambar berikut ini. Jadi disusun sebagaimana rumah joglo pada umumnya, susunan kayu, tapi ini menggunakan cor besi. Terus nanti kemudian finishingnya atau hasil akhirnya itu untuk cor tersebut itu bisa ditempel menggunakan papan atau apa, biar memunculkan kesan bahwa rumah tersebut adalah dari kayu, meski sebenarnya bagian dalamnya menggunakan cor besi. Keuntungan atau kelebihan membangun rumah joglo menggunakan cor besi atau cor tembok seperti ini itu adalah bisa membuat ukuran tiang tebal dan tingginya itu sesuka kita, tanpa begitu banyak melebarkan anggaran. Beda kalau kita membangun rumah joglo menggunakan kayu, itu otomatis perubahan 1 cm atau 2 cm itu harganya sudah berbeda. Misalkan tiang joglo ukuran 15 cm itu berbeda dengan tiang joglo yang ukuran 20 atau 25, dan perbedaan harganya lumayan banyak. Makanya diberi alternatif membangun rumah joglo menggunakan cor besi. Jadi cor ini bisa kita buat sebesar apa itu, sesuka kita lah. Namun yang jelas masih standar aja. Misalkan tiangnya itu mau dibuat 30 cm atau 25 cm atau 40 cm, itu tidak begitu berpengaruh terhadap biaya. Tidak menggunakan usok yang utuh panjang 3 meter, karena kalau usok yang utuh panjang itu kalau bentangan atau jarak antar tiang utama dan dinding itu terlalu lebar, itu nanti beresiko usoknya melengkung dan kekuatannya kurang maksimal. Terus untuk bagian luar tembok itu dikasih konsol atau bisa disebut cekatung atau bau danyang, macam-macam sebutannya. Yang ini fungsinya sebagai penghias teras dan juga sebagai tambahan keluar biar lebih serasi, lebih indah lagi. Untuk ukurannya yang kami buat di gambar ini, usuknya menggunakan usuk 4x6, terus reng 2x3. Genteng menggunakan material genteng tanah liat. Untuk uwung juga sama, menggunakan uwung tanah liat. Untuk bangunan rumah joglo maupun limasan seperti ini tidak direkomendasikan menggunakan genteng yang berbahan dari semen atau dari cor, karena itu terlalu berat. Sebaiknya genteng itu menggunakan genteng tanah liat. Jadi untuk genteng rumah joglo maupun limasan itu tidak disarankan menggunakan yang cor itu ya, yang cor semen itu yang tebal itu, atau menggunakan yang pasir itu ya, yang tipis untuk baja ringan. Memang pasnya itu tetap menggunakan genteng dari tanah liat. Itu lebih aman, lebih fleksibel, bisa terbuka. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruangan rumah joglo. Di dalamnya bisa dikasih meja, kursi dan lain sebagainya.
Dan kali ini rumah joglo memang konsepnya adalah untuk pendopo saja, jadi tidak dibuat. Oke, silahkan lanjutkan menonton untuk yang video tadi di channel kami juga yang judulnya Rumah Joglo Tidak Harus Menggunakan Kayu, Menggunakan Cor Besi, Biaya Malah Lebih Irit. Itu judulnya ya.